Halo Sahabat Data, kembali lagi bersama tim Diseminasi Kabupaten Lebong. Kali ini kami mengadakan nota yang bertemakan PDRB. Simak ulasannya ya. Ya, silakan kita mulai dengan sambutan dari Kepala Kantor. Untuk Pak Yuniarto dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala sahbihi ajmain. Syukur dari Allah SWT sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di acara ngota ngobrolin data. Salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kami hormati Pak Erik selaku Kepala Bapeda dan Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada saat ini, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya bisa meluangkan waktu untuk bisa mengikuti ngobrolin data yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh pembicara Bapak Ikhlasul Fajri itu terkait dengan PDRB. Perlu kami sampaikan di sini bahwa PDRB merupakan indikator strategis yang dipakai untuk dalam RPJMD Pak ya, rencana pembangunan jangka pendek menengah Kabupaten Lebong. Kemudian ini ngobrolin data ini dalam rangka untuk sharing ilmu Pak Erik dan Bapak Ibu sekalian, dan juga mudah-mudahan hasil dari pertemuan ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian dalam perencanaan nanti seperti itu. Kemudian acara ini bukan bermaksud untuk nanti tujuannya untuk menyalah-nyalahkan instansi tertentu atau merendahkan atau meninggikan instansi tertentu juga, tapi kita sama-sama untuk saling berbagi ilmu, sharing ilmu untuk bisa mendapatkan PDRB yang kita harapkan ke depan seperti itu. Mungkin ini saja Pak Erik dan Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya, bisa meluangkan waktu. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Saudara Ikhlasul Fajri sebagai pembicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, kami akan mencoba menjelaskan sedikit tentang PDRB gitu. Apa sih PDRB itu? Bagaimana pengaruhnya dan indikator apa saja yang dihasilkan dari PDRB? Boleh? Silakan. Ya. Ya. Next. Nah, ini persentase distribusi dari PDRB kita, di mana 42% dari PDRB kita itu ada di sektor pertanian. Ini 4 besarnya ya. 9%-nya itu ada di konstruksi, 9% di perdagangan dan reparasi, dan 11%-nya ada di administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib. Sementara dari 17 tersebut, 13-nya hanya menyumbang 29%. Hal ini berarti kita sepakat ya bahwa pertanian, kehutanan, dan perikanan itu merupakan leading sektor atau sektor inti yang ada di Kabupaten Lebong. Berikutnya, berikut ini laju pertumbuhan PDRB kita, di mana pada tahun 2020 kita tahu semua ya bahwa pada tahun tersebut terjadi COVID-19, di mana pada tahun tersebut kita tuh tumbuh PDRB-nya, enggak seperti kebanyakan yang ada di Indonesia. Kita tuh tetap tumbuh tapi 0,10%. Kenapa sih kita bisa tetap tumbuh? Ya karena kita itu di sektor pertanian, di mana sektor pertanian itu mau ada perdagangan mau nggak ada perdagangan besar, ya tetap akan diminati karena itu kan kebutuhan pokok. Oleh karena itu sektor pertanian kita tetap bertahan di saat itu. Pada tahun 2021 kita tumbuh hingga 3,08. Nah, sayangnya pada tahun 2022 dan 2023 ada konstruksi ekonomi, di mana pada tahun 2022 itu terjadi kita kehilangan pabrik batu bara kita ya. Nah, tahun 2023
ternyata kita tuh kehilangan juga di pertanian kita yang mengalami perlambatan, khususnya itu di hortikultura dan perkebunan. Hortikultura itu seperti cabai dan perkebunan itu seperti durian, seperti itu. Durian kita itu menariknya turunnya itu sisa 1/4 dari sebelumnya, yang sebelumnya 120 ribuan kilogram menjadi sisa 30 ribuan kilogram. Nah, perlambatan di sektor pertanian itulah yang menyebabkan perlambatan juga di laju pertumbuhan PDRB kita. Ini untuk yang laju pertumbuhan itu yang perlu diingat, kita itu nggak terpengaruh oleh inflasi ya. Jadi harganya itu tetap yang dihitung adalah harga tahun 2010. Misalnya durian di tahun 2010 harganya 5.000, ya di tahun 2023 untuk laju pertumbuhan ekonomi tetap harga 5.000 itu kita fokusnya di produksi durian itu sendiri. Berikutnya kita masuk ke leading sektor kita ya, yaitu sektor pertanian. Nah, sektor pertanian otomatis nggak jauh beda sama PDRB kita secara keseluruhan. Nah, hampir searah ya, kecuali di tahun 2022, di mana di tahun 2022 itu sektor pertaniannya memang mengangkat, namun tidak bisa menutupin kita punya batu bara yang hilang benar-benar dari ada menjadi nol. Dan di tahun 2023 sektor pertanian kita turun. Nah, hal ini mungkin kita bisa ngobrol lebih dalam nanti sama Pak Jimmy ya di tahun 2023 itu. Soalnya kalau kita next lagi, boleh? Kalau kita lihat nilai produksi padi yang sudah direvisi, sebelumnya kan Lebong memang negatif ya. Negatif 15%. Ternyata setelah dilihat lagi datanya yang terbaru, di bulan September, Oktober, November, Desember itu ada panen, sehingga kita itu termasuk yang positif di tahun 2022 dan di tahun 2023. Nah, tahun 2021 kan kita itu sebelumnya belum menjadi kabupaten dengan produksi padi terbanyak ya. Mulai tahun 2022 kita udah menjadi produksi terbanyak dan next coba di tahun 2023 mulai agak jauh gapnya antara Lebong dan Bengkulu Selatan. Nah, ada gap yang lumayan jauh itu, dan Lebong itu tumbuhnya lumayan besar di saat ada El Nino. Ya, kita kesampingkan dulu ke Payang ya, karena ketika tumbuhnya 3.000 sama 4.000 mereka sampai 26%, sedangkan kita cuman di angka 5,5%, karena ya secara hasil itu sama seperti itu ya. Udah, mungkin kalau secara leading sektor mungkin kita di sebatas pertanian. Supaya ngobrolnya fluid, mungkin kita ngobrol, kami nanya duluan gimana? Boleh ya Kak ya? Kami nanya duluan, kayak kan pertanian kita itu di tahun 2021 sama tahun 2022 itu kan Kak lumayan jauh naiknya ya Kak ya. Itu ada apa ya Kak ya sehingga lumayan bisa ngangkat sekali di tanaman pangan ya, boleh Kak? Ya, terima kasih. Ini juga ilmu baru nih ya, karena memang jarang-jarang juga kita dapat sharing-sharing ilmu seperti ini. Terima kasih. Nah, mungkin untuk fenomena-fenomena di sektor pertanian, khususnya untuk tanaman pangan, komoditasnya terlebih khusus lagi di padi. Memang dari data yang sudah ditampilkan ya, berdasarkan data KSA kita dari tahun 2021 sampai tahun 2023 terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Betul. Nah, ini memang sesuai juga dengan program prioritas pemerintah daerah ya, Bapak Bupati kita, bahwa sektor pertanian itu menjadi salah satu sektor yang dikembangkan karena memang potensi yang ada, sehingga dari luas panen kita yang biasanya itu di angka 7.000 sekian, pemerintah daerah melalui Pak Bupati kita mengadakan program untuk peningkatan indeks pertanaman, atau yang selama ini di Kabupaten Lebong itu lahannya dalam 1 tahun sebagian besar dimanfaatkan hanya 1 kali musim tanam. Program prioritas Bapak Bupati di sektor pertanian itu untuk peningkatan indeks pertanaman, atau lebih dikenal oleh masyarakat kita itu MT2 atau musim tanam kedua, seperti itu. Dan ini akan terus berlanjut. Nanti pada akhirnya bisa
MT3 seperti itu ya. Jadi 1 tahun bisa dimanfaatkan lebih dari 1 kali, 2 kali seperti itu. Makanya dimulai dari tahun 2021 percontohan, di tahun 2022 itu sudah diprogramkan secara daerah, dan 2023 sehingga luas panen kita itu bertambah dari 7.000 sekian menjadi 8.000 lebih 8.000, seperti ya, itu. Jadi 8.800. otomatis secara produksi itu juga bisa mengangkat, dan ini untuk Provinsi Bengkulu salah satu andalannya seperti itu ya. Untuk peningkatan produksi beras kita yang masih minus untuk Provinsi Bengkulu, salah satu lumbung yang diharapkan itu salah satunya adalah di Kabupaten Lebong, karena kita memiliki jumlah luas lahan yang cukup potensial dan masih bisa untuk peningkatan indeks pertanaman. Mungkin untuk di kabupaten lain itu mereka sudah IP 200, sehingga program mereka itu peningkatan produktivitas. Nah, jadi kalau kita peningkatan IP, artinya kalau kita meningkatkan IP 1 kali, rata-rata produktivitas kita 4 sampai 5 ton misalnya, berarti 1 hektar menghasilkan 5 ton. Sedangkan untuk peningkatan produktivitas itu kan maksimal 0,5 sampai 1 ton per hektar. Nah, makanya kita bisa kenapa bisa melebihi dari kabupaten lain ketika kita sudah bisa menambah indeks pertanaman kita. Mungkin seperti itu. Oh gitu ya. Oh, kalau program MT2 itu sendiri Pak, programnya itu Pak seperti apa? Apakah ngasih pupuk atau ngasih, maksudnya tuh implementasi nyata yang ada di Lebongnya itu gimana Pak? Iya. Yang pertama otomatis secara teknis ya kita klasifikasikan permasalahan yang ada di lapangan seperti itu. Makanya timbullah program seperti itu. Nah, jadi untuk yang diaplikasikan pertama kali itu permasalahannya adalah kenapa potensi yang ada tidak bisa dilakukan. Nah, jadi yang pertama kali dilakukan adalah pendampingan. Jadi Bapak Bupati kita itu selalu turun secara langsung ke desa, ke lapangan. Makanya dulu ada program juga Bapak Bupati ngantor di desa ya, gitu ya. Oh gitu. Nah, ada namanya dulu Bunga Desa. Bupati ngantor di desa. Nah, itu adalah salah satu faktor itu berupa keseriusan dari pemerintah, yaitu pendampingan. Karena permasalahan selama ini kan bukan masalah teknisnya, tetapi masalah ada suatu kepercayaan atau budaya yang turun-temurun di Kabupaten Lebong ini, bahwa Lebong tidak bisa untuk MT2 seperti itu. Nah, akhirnya program pendampingan. Setelah itu secara teknisnya tadi kita identifikasi permasalahan di lapangan. Ada untuk pengolahan lahan, ternyata kita kekurangan alat dan mesin, terutama traktor. Nah, melalui Dinas Pertanian, Bapak Bupati menginstruksikan untuk mengadakan traktor sehingga pengolahan lahan bisa lebih cepat seperti itu. Selain itu permasalahan teknis lainnya apa kebutuhannya? Untuk meningkatkan produksi adalah benih, sehingga kita melakukan bantuan benih bersertifikat atau benih unggul, sehingga nanti hasilnya diharapkan produktivitasnya pun meningkat. Selain itu juga masalah utamanya yaitu hama seperti itu, karena kita terkenal dengan hama tikusnya. Nah, itu Bapak Bupati membentuk sebuah tim. Jadi kita memilih di bawah komando Bapak Bupati langsung, itu kita ada tim pengendali hama dan penyakit. Sehingga itu yang mendampingi langsung di masyarakat dan dipimpin langsung oleh Bapak Bupati untuk melakukan gerakan pengendalian bersama atau gerdal namanya. Seperti itu. Nah, selain itu juga kita kasih bantuan saprodi lainnya seperti apa? Seperti pupuk, karena pupuk salah satu yang kebutuhan yang lumayan tinggi ya untuk biaya produksi seperti itu. Itu kita bantukan juga. Selain itu juga kita bekerja sama dengan pemerintahan desa, karena memang sejak efek COVID itu kan pangan menjadi isu dunia ya, bukan hanya untuk di Kabupaten Lebong, sehingga seluruh stakeholder terkait pun dengan rekan-rekan di pemerintah daerah Kabupaten Lebong secara bersama-sama gimana nih untuk ketahanan pangan, karena menjadi isu utama. Oh ya. Mohon maaf Pak Jimmy, pada saat sekitar 6 bulan atau tahun kemarin kalau tidak salah kan ada dari provinsi itu menyatakan bahwa IP indeks penanaman di mana, maksud saya di Lebong itu kurang dari 1 gitu dari provinsi. Benar. Kita pernah, Benar. iya kan? Cuma mungkin apakah luas lahannya yang terlalu besar atau apa, sehingga mungkin perlu dijelaskan seperti itu. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak.
Ya memang secara pemanfaatan bisa dilihat dari luas panen kita ya. Itu di tahun 2021 sekitar 7.000 sekian, sedangkan luas baku sawah kita itu 8.479 hektar. Artinya indeks pertanaman kita itu masih 0,98 kalau tidak salah. Nah, itu artinya lahan kita itu sangat belum termanfaatkan secara maksimal. Makanya program prioritas Bapak Bupati kita itu salah satunya adalah untuk memanfaatkan potensi yang ada di sektor pertanian, karena memang secara PDRB pun sudah terlihat jelas bahwa sektor pertanian itu hampir setengahnya seperti itu. Nah, jadi memang dengan adanya peningkatan IP itu artinya sekarang posisi kita belum di angka 2 sebenarnya, karena Provinsi Bengkulu pun baru di angka 1,4 kalau tidak salah ya rata-rata provinsi. Nah, kita masih tetap memaksimalkan targetnya dari total luasan 8.479 tadi. Di tahun 2023 kita bisa menambahkan kurang lebih 1.500 hektar. Ya, nah, jadi tahun 2024 ini pun kita berharap itu bisa lebih bertambah sehingga indeks pertanaman kita pun lebih bertambah lagi. Seperti itu. Oh iya, di tahun 2023 datanya tuh 8.800 sekian ya Pak ya. Jadi Benar. sudah lebih dari luas baku sawah kita ya Pak ya. Jadi udah ada petani-petani yang melakukan MT2 ya. Iya. Nah, kalau kedepannya ada MT3, soalnya yang kita tahu itu ya, Kementerian Pertanian membuat program MT4 ya Kak ya. Iya, benar. Frekuensi 4 kali itu. Yang itu gimana Kak? Iya, Yang MT4 jadi itu? memang benar sekarang ya Kementerian Pertanian melalui menteri yang baru ini sudah menetapkan status darurat pangan nasional ya, gitu, karena bulan April ini kita digenjot supaya di bulan Agustus nanti kita tidak darurat pangan dengan alasan negara-negara yang biasa mengekspor beras mereka itu menutup keran ekspor. Sehingga itu yang sekarang kita bekerja sama dengan TNI dan Polri itu untuk penanganan darurat pangan seperti itu. Makanya program yang IP 400 itu sebenarnya 1 tahun bisa dimanfaatkan 400 dengan full teknologi. Artinya di situ ada varietas padi genjah yang umurnya kurang dari 100 hari. Masa panen sampai masa tanam lagi itu tidak boleh lebih dari 14 hari. Jadi setelah panen pengolahan lahan cuma dikasih waktu 14 hari plus semai, karena semainya itu bisa umur 10 sampai 14 hari bisa langsung tanam. Nah, itu program nasional. Mungkin untuk Kabupaten Lebong itu masih sangat jauh karena kita masih menggenjot untuk IP 200 pun masih suatu usaha yang luar biasa. Nah, untuk tadi darurat pangan kita Kabupaten Lebong juga tetap berkontribusi. Itu ada program baru yaitu PAT atau perluasan areal tanam. Artinya di luar area lahan sawah, luas baku sawah yang memungkinkan ditanam padi itu diperintahkan untuk ditanam padi. Jadi sekarang kita bekerja sama dengan sektor pertanian di bidang perkebunan. Itu lahan-lahan sawit yang baru buka itu diusahakan untuk bisa ditanam padi darat atau padi gogo sehingga bisa menambah luas tambah tanam kita. Itu maksudnya di misalnya ada kayak bukit gitu di pinggirannya itu ditanamin padi dulu seperti itu ya Pak? Iya, kalau kita buka sawit itu kan lahan sawit itu kan bisa menghasilkan itu umur 3,5 tahun sampai 4 tahun rata-rata. Di sela-sela sawit itu daripada tidak dimanfaatkan, jadi itu untuk ditanami padi darat padi ya. darat. Oh, menarik sekali ini. Kalau kayak gitu nggak kurang airnya Pak? Jenis padi darat itu kan memang khusus. Emang khusus darat ya, untuk di enggak darat. itu ya. Jadi dia tidak harus memerlukan air secara terus-menerus. Air banyak enggak ya? Soalnya kalau nggak salah saya sawit itu perlu air yang sangat banyak katanya. Ya, kalau sawit menghasilkan. Tapi di luar itu juga ada program penunjangnya. Jadi ada pompanisasi dan pipanisasi. Jadi mana lahan-lahan yang diperlukan untuk pengairan dan sumber airnya ada, dari Kementerian Pertanian juga menyediakan program pompanisasi sehingga bisa menyedot sumber-sumber air untuk dialirkan ke wilayah-wilayah yang ditanami. Menarik sekali ini ya. 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 Mungkin dari OPD lain ada? Terima kasih. Mungkin kami dari Bapeda
mengomentari terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi ini. Tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa sumbangan PDRB dari sektor pertanian ini cukup tinggi. Tapi di sisi lain kami melihat ini sudah upaya yang sangat maksimal dilakukan oleh kawan-kawan dinas pertanian. Sehingga kami berpikir batasan maksimal ini harus diimbangi dengan pertumbuhan-pertumbuhan dari sektor lainnya. Intervensi pemerintah daerah ini kan melalui program kegiatan yang sudah kami persiapkan. Kalau berbicara laju pertumbuhan dari 2021 itu turun 22 23 tidak lepas mungkin dari kondisi kondisi alam seperti El Nino yang kita alami, kemudian di samping tadi mungkin dari sektor hortikultura yang belum maksimal untuk mendongkrak dari pertumbuhan PDRB itu sendiri, sehingga kami pun selain daripada sektor pertanian khususnya persawahan, tentu kami juga harus mencari atau memikirkan bagaimana intervensi program di sektor lainnya. Yang beberapa hal yang sudah kami persiapkan ini salah satunya ini melalui sektor pariwisata, karena kita tahu bahwa pariwisata ini cukup tinggi kalau ini diberdayakan untuk penyumbang laju pertumbuhan ekonomi tadi. Nah, intervensi program itu mungkin seperti yang kami sampaikan bahwa kami mengukur terlebih dahulu dari target RPJMD yang mana yang sudah tercapai. Nah, kalau memang itu sudah tercapai, mungkin kami akan fokus konsentrasi ke mana yang masih nilainya sangat rendah, minimal, agar dapat mencapai target RPJMD yang sudah ditetapkan. Kita tahu bahwa periode kepemimpinan Pak Kopli dan Pak Rozi ini memang secara aturan pilkada ini berakhir di 2024. Tetapi perlu menjadi catatan bahwa RPJMD ini kan disahkan melalui perda, berlaku efektif hingga 2026, sehingga masih ada waktu untuk bagi kami pemerintah daerah untuk memenuhi capaian target yang sudah ditetapkan oleh RPJMD itu sendiri. Nah, untuk 2024 ini kan nilainya belum ada, tapi tentu kalau kami menganalisa sementara, ya mungkin karena kemarin kita baru mengalami bencana banjir bandang juga, kemungkinan mungkin laju pertumbuhannya tidak terlalu jauh berbeda dengan 2023, sehingga perlu kami pikirkan intervensi program sektor-sektor lainnya. Nah, seperti kemarin ada kebijakan top down dari pimpinan, bagaimana terhadap dengan kebijakan sektor pariwisata. Nah, ini sudah kami rancang melalui program Renja OPD yang bersangkutan agar nanti 2025 kita go untuk sektor pariwisata juga, di samping tidak meninggalkan program yang ada di Dinas Pertanian yang menjadi program unggulan selama ini. Harapan kami tentu dengan ada intervensi itu, ya mudah-mudahan ke depan laju pertumbuhan ekonomi kita bisa naik kembali. Itu mungkin tambahan dari Kak Bapeda. Sedikit. Kami tambahin sedikit boleh Pak sebelum itu Pak. Mungkin dari Dinas Pariwisatanya mau komentar ya Pak ya. Tapi kami mau menambahkan sedikit. Boleh teman-teman tolong tampilkan sedikit itu struktur PDRB kita. Nah, di itu Kak Hasbi. Kita sabar sambil ngobrol aja ya. Jadi kan kalau provinsi atau kabupaten kota yang khusus dihitungkan PDRB sektor pariwisata adalah mereka yang memang fokus di sana Pak, seperti Bali, NTB yang ada 9 gerbang nawacita itu kan. Nah, seperti Lebong itu nggak ada hitungan khusus untuk PDRB lapangan usaha pariwisata. Tapi sepemahaman kami di SNA 2009 itu kalau pariwisata itu dibentuk dari 3 lapangan usaha, di mana itu ada industri pengolahan, ada juga yang utamanya ya 3 lapangan usaha utama, yaitu ada industri pengolahan, ada juga akomodasi makan minum atau hotel sama rumah makan kalau kita ngomongnya, ada juga transportasi. Nah, nanti mau di shifting dari pertanian ke lapangan usaha itu sangat memungkinkan sekali, dimana kalau kita ngelihat kan C, H dan I. Coba boleh kita lanjut ke pertumbuhannya bawahnya. Nah, kalau pertumbuhan lapangan usaha pertanian yang A paling atas itu kan cuma 0,53, di mana betul seperti yang apa Pak Erik bilang tadi, sepertinya usaha maksimal dan mentok segitu kayak gitu kan, lama-lama ya akan segitu karena maksimal
betul pertanian itu sangat berpotensi, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita potensi itu diimbangin dengan yang lain yang akan berjalan beriringan. Nah, menariknya yang salah satu pertumbuhan terbesar itu ya di sektor I, yaitu penyediaan akomodasi makan minum, di mana itu merupakan salah satu pembentuk dari pariwisata itu sendiri. Ya, jadi yang C, H sama I. Yang C kan yang ketiganya itu lebih besar dibandingkan sektor pertanian. Nah, kalau sektor akomodasi makan dan minum, fenomena yang kami lihat banyak akomodasi makan minum yang baru yang beroperasinya langsung gede di tahun 2022 kayak Chicken Time, Selebar, Minumin ya. Iya, Minumin, bahkan aku lupa juga namanya ya. Minumin seperti itu. Nah, ketika itu ada di pariwisata itu kan mungkin akan menarik orang selain untuk menikmati pemandangannya juga menikmati makanan yang ada di sana ya Pak ya. Mungkin kalau dibilang bagus, sangat bagus dan data kita pun sangat mendukung ya, seperti itu. Mungkin kalau berikutnya kalau ada upaya yang dilakukan dari Dinas Pariwisata untuk menarik pariwisata itu sendiri seperti kami memfokuskan untuk pariwisata lokal Lebong dulu kayak itu, atau kami memfokuskan untuk pariwisata dari Curup ke Lebong seperti itu. Jadi apa yang dilakukan ya kita dengarkan dari Dinas Pariwisata seperti ini. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas Pariwisata. Kalau untuk pengembangan perekonomian dari pariwisata sendiri, kita punya 36 itu sudah di SK-kan Bupati untuk wisata Pak ya. Nah, dari ke-36 itu cuma ada 3 yang bisa kita olah untuk mendapatkan PAD daerah seperti Air Putih, Picung, dan Pulau Harapan. Sedangkan di sana sarana yang ada di tempat wisata itu aja belum maksimal, masih banyak yang kurang. Nah, seperti Air Putih sendiri itu PAD-nya lebih besar, 45 juta setahun. Sedangkan Picung itu cuma 15 juta, sedangkan Pulau Harapan 15 juta. Nah, seperti Picung sendiri itu diolah oleh pribadi punya Pak, itu Pak Dalhadi. Jadi kita tidak bisa mematok untuk meminta 15 juta itu, tergantung dia yang mau bayar berapa nanti. Nah, sedangkan kalau Pulau Harapan sendiri, sarana yang di sana kan tidak memadai, di mana wisatawan mau ke sana, dan juga ke Air Putih itu sarana jalan juga kita masih jelek. Jadi wisata banyak komplain lah kesananya gitu. Nah, untuk pariwisata itu yang bisa saya bahas hari ini. Kalau yang dites itu Pak, kalau yang dites itu Pulau Harapan gitu. Oh, itu Pulau Harapan ya. Oh, jadi kan dengar-dengar dari keluarga yang berkunjung kan sengaja lewat Curup biar bisa lewat tes katanya seperti itu. Nah, itu sih kalau apakah Pulau Harapan itu bisa nggak ya itu menjadi penarik minat wisatawan dari itu untuk main aja sebatas main dulu. Kalau yang itu? Nah, itu mungkin untuk program saya untuk tahun ini mungkin kita ada pemeliharaan di sana Pak, untuk penambahan pembangunan juga untuk sarana untuk Pulau Harapan itu sendiri. Ya, menarik sih. Nah, kalau dari dinas pendapatannya itu sendiri Pak, kira-kira dari yang data yang ada itu yang paling banyak menghasilkan PAD kan pada akhirnya kan semua program-program ini kan membuat kita lebih sejahtera. Pada akhirnya orang yang lebih sejahtera itu ketika di atas 60 juta dia akan membayar pajak 5% ya Pak ya. Kan pajak progresif sebenarnya. 5%. Nah, kalau dari Dinas Pariwisata pula pendapatan itu melihat yang mana sih, apakah kita itu bayarnya PBB aja atau ada pajak penghasilannya atau PPN-nya yang paling banyak itu dari sektor mana ya Pak ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami juga pertama mengapresiasi pertemuan kita pagi hari ini karena dari beberapa OPD tadi menyampaikan bahwa peningkatan PDRD di Kabupaten Lebong tentunya ini juga akan linear dengan pertumbuhan pendapatan daerah di Kabupaten Lebong. Pertama kami sampaikan bahwa pendapatan daerah itu ada beberapa sektor.
Pertama adalah pendapatan transfer yang ditransfer dari pusat, kemudian ada pendapatan asli daerah. Tentunya yang lebih signifikan terhadap program-program yang saya lihat tadi adalah di sektor pendapatan asli daerah. Seperti kalau meningkatnya pariwisata, tentunya nanti PAD di retribusi pariwisata itu akan meningkat dengan tajam juga. Berbarengan dengan itu, kalau pariwisata kita meningkat, tentunya ini juga berpengaruh terhadap sektor lain. Seperti yang kita jelaskan tadi, di sektor perhotelan tentunya ini akan melakukan peningkatan. Nah, dari hotel nanti kita juga mendapatkan PAD di sektor pajak. Tentunya ini juga linear terhadap pertumbuhan pendapatan di sektor pajak. Kemudian seperti pajak restoran juga akan mengalami kenaikan. Kami juga sangat mengapresiasi kalau OPD lain juga mempunyai program-program peningkatan seperti itu. Ini akan berbarengan dengan kenaikan PAD kita sendiri. Kemudian tadi kami juga dengar dari sektor pertanian juga ada program-program peningkatan seperti itu. Memang secara umum kami di bidang pendapatan tidak secara langsung menghitung pendapatan orang pribadi itu karena kebijakan itu diambil oleh pemerintah pusat. Nanti juga kita akan mendapatkan DBH. Tentunya ini pendapatan transfer kita akan meningkat di sektor pendapatan penghasilan orang pribadi tersebut. Mungkin demikian. Oh, jadi kalau pendapatan pribadi itu yang kita bayarkan pajak itu langsung di pusat ya, Pak ya? Ya, bagi hasil nanti kita ya. mendapatkan bagi hasil dari pendapatan bagi pemerintah hasil. pusat. Kalau PAD itu yang benar-benar retribusi pajak daerah. PAD itu terdiri dari 4 sektor, Pak. Pertama adalah pajak daerah, terdiri dari 11 mata anggaran pajak, seperti pajak hotel, pajak restoran seperti itu dan lain-lain, termasuk PBB. PBB seperti pertanian itu kan termasuk PBB yang dibebankan ke pemerintah daerah untuk memungut PBB P2 namanya. Perkotaan dan perdesaan termasuk di pertaniannya. Kemudian ada retribusi yang terdiri dari 3 jenis retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu. Kemudian ada sektor hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penanaman modal terhadap perusahaan-perusahaan milik daerah, seperti PDAM ataupun perbankan yang kita miliki. Kemudian satu lagi adalah lain-lain PAD yang sah. Kami itu kan salah satu yang untuk menghitung PDRB, khususnya PDRB pengeluaran pemerintah. Kalau pengeluaran itu kan ya dari LRA itu kan kita kan sering ketemu sering minta LRA itu laporan realisasi anggaran. Nah, yang saya pengen tanyakan, Pak, kalau signifikan nggak sih, Pak, kalau ketika 2021 anggaran yang ada di tahun 2021 ke 2022 di mana kita ngelihat kan pertaniannya signifikan sekali ya tadi ya di tahun tersebut ya. Apakah linear sama pendapatannya atau terutama transfernya ya, Pak ya? Karena kan transfer yang dari pusat tadi kan masuk ke pendapatan masing-masing pribadi masing-masing. Ketika pertanian itu meningkat, harapannya ya masyarakatnya lebih sejahtera dan ada pajaknya seperti itu. Nah, apakah signifikan? Yang saya tanyakan tuh itu sih, Pak, kayak ya itu sih. Dari data yang kami olah itu dari tahun 2021, pertama dari sektor pajak dulu ya. Pajak itu pertumbuhan dari 4, sekian miliar di tahun 2021, kemudian di LRA terakhir di 2023 di pajak daerah kita mengalami pertumbuhan menjadi 7,2 miliar. Tentunya ada peningkatan di sektor pajak daerah. Secara keseluruhan kalau PAD dari tahun 2021 itu 16 miliar, kemudian di tahun per 31 Desember 2023 kemarin di angka 22 miliar. Gitu. Ngomong PAD takut ya ada Pak Erik nih. Masternya ya.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mau membuka obrolan, boleh. Sudah. Kalau ya. Ya mungkin ya tujuan kita dalam rangka menyusun program kegiatan ini kan di samping untuk mencapai target daripada RPJMD itu sendiri, tentu di sisi lain kita juga harus strategi yang kita tetapkan itu tentu dalam rangka peningkatan PAD juga. Karena kita tahu bahwa daerah itu dianggap mandiri itu setelah dalam struktur APBD itu kemampuan keuangan PAD-nya lebih tinggi daripada belanja belanja transfer dari pemerintah. Nah, ini yang sama-sama kita dorong. Ya, mungkin kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang HKPD, ya itu kan sudah dikelompokkan mana saja yang menjadi pajak daerah. Memang benar dengan potensi yang ada harus kita akui bahwa yang bisa digali oleh Lebong ini dari berdasarkan undang-undang itu ya terbatas itu. Mungkin kita kembalikan lagi, ada supply ada demand. Ya kalau demand-nya tidak mendukung, supply-nya juga hanya itu saja akhirnya kan. Dan kalau kita memproduksi sebanyak-banyaknya tapi ternyata konsumennya hanya ini saja, tidak akan bisa meningkat lebih drastis. Makanya tentu harus ada kolaborasi dengan daerah tetangga. Kita harus membuka akses agar ulu hilirnya ini berjalan dengan baik. Itu yang kita rancang dalam RPJMD tadinya. Jadi kalau memang Lebong punya potensi, bukan hanya sektor pariwisata kita akses, tapi yang datang hanya orang-orang Lebong saja ya. Mungkin sebulan sekali, untung-untung syukur-syukur mereka mendatangi tempat wisata itu. Tapi kalau kita sudah membuka akses ya dari Curup, dari Linggau, dari Kota Bengkulu, bahkan dari warga Makmur itu, ya kalau aksesnya enak, ya tentu rutinitas yang datang itu tidak sifatnya musiman. Sama juga dengan produksi hasil pertanian yang akan kita kembangkan nantinya. Gula merah, kopi yang menjadi produk unggulan Lebong. Ya kalau produksi tapi tidak bisa kita pasarkan keluar hanya untuk masyarakat Lebong saja, ya mungkin tidak akan maksimal. Nah, jadi kembali kuncinya adalah supply and demand-nya harus saling memenuhi. Itulah kalau tanggapan dari kami mungkin. Nah ini PR kita semua. Tentu kalau ini sudah berjalan dengan baik, saya yakin PAD kita dapat meningkat dengan signifikan lagi. Gitu. Kan sering pendataan lapangan ya Pak ya, sering nanya-nanya gitu ke petani, kenapa lahannya dibiarkan kosong? Dijawabnya seperti itu, di mana ngeletaknya kami kalau ngomong timun kayak gitu jawabannya. Betul sekali, setuju sekali ya. Tapi Pak, kalau kan tadi kan ngobrolnya kayak kita tuh harus membuka ke tempat tetangga gitu ya. Dimana kalau mau membuka itu kan kita nggak bisa sendiri ya, ada peran provinsi gitu. Kalau yang mungkin nggak tepat ya nanya, siapa tahu gitu ya. Mungkin saya nggak tepat nih nanya di sini nih. Nah kalau misalnya peranan pemerintah ketika untuk membuka akses itu kan yang minta jalan diperbaikin, itu kan jalan provinsi ya maksudnya ya. Itu gimana ya Pak ya? Jadi dari konsep perencanaan kita itu memang ada yang namanya musrenbang. Dari tingkat desa kelurahan, kemudian musrenbang tingkat kecamatan, lalu tingkat kabupaten, dan terakhir kemarin tingkat nasional. Tentu ada penyelarasan, pemisahan kewenangan. Jadi pada saat musrenbang tingkat desa kelurahan mana yang bisa diselesaikan oleh APBDes, silakan. Yang tidak bisa dinaikkan, dibawa pada forum musrenbang kecamatan. Seperti itu juga berlaku terhadap musrenbang kecamatan, naik ke tingkat kabupaten. Nanti pun di kabupaten kami biasanya selalu merumuskan, kan ada forum-forum OPD teknis kami undang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD itu sendiri. Ada kewenangan jalan, ada kewenangan irigasi yang ternyata tidak bisa ditanggulangi oleh APBD-nya kabupaten. Sehingga itu kami rekap dan kami usulkan pada musrenbang kabupaten untuk dinaikkan statusnya, disampaikan usulan itu ke tingkat provinsi. Nah itulah tahapan-tahapan tadi. Jadi untuk seperti Lebong, banyak kawan-kawan OPD teknis itu yang kalau untuk jalan kabupaten mungkin sudah hampir seluruhnya kita tercapai. Tapi pada saat itu berbicara jalan provinsi ya ini kan tidak bisa dengan serta-merta ditanggulangi oleh APBD-nya kabupaten. Contoh seperti akses ke jalan wisata kita Air Putih itu kan bukan jalannya kabupaten. Itu merupakan jalannya provinsi. Makanya setiap tahun
ya selalu diusulkan. Ya tentunya kita berharap link jalan provinsi itu ya mungkin dengan keterbatasan kemampuan APD provinsi juga mereka pun bertahap akhirnya menganggarkan. Tapi setiap tahun kalau kami lihat dari 2 tahun terakhir itu ada saja anggaran untuk perbaikan jalan provinsi itu, perbaikan maupun peningkatan. Nah, akses seperti inilah yang kita katakan tadi dibutuhkan oleh masyarakat Lebong. Nah, termasuk juga kalau ya usulan lainnya karena kita tahu keterbatasan APD provinsi, maka kami berharap ada pembukaan jalan ke provinsi tetangga. Nah, kalau ataupun mengusul kemarin terakhir 2021 kalau tidak salah kita sudah mengusulkan ruas jalan dari Curup hingga ke Argamakmur itu menjadi jalan nasional. Kita harapkan itu meningkatkan status menjadi jalan nasional. Karena kenapa tujuannya adalah dengan ini kalau ini disetujui, ya tentu alokasi pembiayaannya itu balik ke balai tidak lagi menjadi bebannya APBD kabupaten maupun provinsi ya. Tapi kan yang namanya usaha ya tetap kita harus tetap ikhtiar itu terus kita laksanakan. Kembali lagi kebijakan dari pimpinan kita seperti apa nantinya. Itulah upaya-upaya yang sudah kita jalankan. Soalnya kami itu mikirnya kayak kita nih kadang bisa apa ya ketika kita bergantung ke provinsi seperti itu. Jadi ternyata upayanya sudah banyak, cuman ya pada akhirnya kembali ke kebijakan pimpinan di atas. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau sudah ini? Ya boleh Kak. Ya, mungkin sangat menarik ya tadi berbagai faktor yang di masalah PDRB. Jadi mungkin kedepannya juga kami dari pertanian juga minta bantuin nih mungkin sharing-sharing ilmu karena pengukuran indikator itu kalau di PDRB mungkin kami sangat luas ketika kami mengevaluasi program dan kegiatan. Nah, ada mungkin penghitungan nilai tukar petani atau penyerapan tenaga sektor pertanian seperti itu. Nanti mungkin kami butuh juga sharing-sharing nih bimbingan seperti apa karena kalau PDRB itu pernah kami dengan Pak Raga ya menghitung itu terlalu makro seperti itu. Jadi ketika kami mengevaluasi sebuah program itu sangat sulit seperti itu. Kemarin kita juga sudah sampai ke provinsi juga bertanya-tanya seperti itu. Nah, mungkin kedepannya juga bisa di breakdown-kan lagi ke bawah seperti apa dan bagaimana. Terus perlu diketahui juga sektor pertanian itu bukan hanya tanaman padi tadi, bukan tanaman pangan. Kita ada perkebunan, kita punya unggulan kita kopi, habis itu sawit yang sudah mulai mau kita kembangkan karena memang kita ada potensi itu. Terus ada sektor peternakan, kita sudah kerjasama juga dengan BRIN ya, untuk pengembangan di sektor peternakan. Habis itu juga kita punya perikanan. Jadi yang kedua lagi memang kedepannya ada pariwisata. Kita juga berhubungan karena nilai tukar hasil pertanian itu ketika hanya sampai kami membicarakan produksi itu nilainya pasti tergantung dengan inflasi. Tapi ketika itu sudah pasca panen, nah ini mungkin nanti kerjasama dengan kawan-kawan di UMKM, habis itu dengan pariwisata seperti itu kan. Jadi ada nilai tambah dari produksi hasil pertanian. Nah, selanjutnya kami pun juga menyiapkan untuk sektor mendukung pariwisata, kita pengembangan kampung buah dan kampung sayur contohnya seperti itu. Sekali, gitu ya. Jadi nanti setiap desa itu punya brand sehingga ketika itu mau dikembangkan menjadi sektor agrowisata itu dari sektor kan kalau wisata itu nggak mungkin punya satu ikon ya karena kalau kita berlibur itu kan pengennya bisa melihat banyak seperti itu. Nah, seperti kita ke Curup juga itu kan kalau kita ke danau itu kan banyak situ ada kebun bunga, ada kebun betik apel, ada kebun betik buah jeruk, stroberi dan sebagainya. Artinya sektor pertanian pun bisa mendukung di sektor pariwisata. Kita pun sudah mengembangkan sektor-sektor kampung buah dan sayur yang terutama yang pertama kita kembangkan adalah kampung alpukat. Jadi kita sudah mengembangkan kampung buah dan kampung sayur di Mangkurajo untuk mendukung sektor wilayah pariwisata Lebong Selatan, misalnya Danau Tes dengan ada event-eventnya dan sebagainya. Di sana juga mungkin dari pariwisata pun pernah mengadakan juga di sana kan lomba sepeda, gunung dan sebagainya. Nah, kita mempersiapkan sektor pertanian sudah menetapkan Mangkurajo itu jadi kampung alpukat dan kampung sayur terutama untuk cabai dan bawang merah. Nah, produk turunannya seperti apa? Kalau dijual produk segar kan mungkin harganya bisa saja jatuh. Sekarang lagi mahal nih cabai, tapi bisa saja sangat jatuh. Nah, itu kita kerjasama dengan kawan-kawan dari UMKM gimana nih pasca panennya sehingga pengolahan ketika harga murah
mendukung sektor wisata bisa untuk menjadi oleh-oleh dan sebagainya. Nah itu kami pun sektor pertanian sudah menyiapkan seperti itu supaya bisa mendukung sektor-sektor lainnya yang memang ada kaitannya secara langsung. Mungkin seperti itu. Kami sedikit menanggapi Pak. Kami itu juga sengaja mengerem sektor pertanian itu, ya udahlah kami bawa aja yang umum yang ada di Kabupaten Lebong, yaitu tanaman padi. Karena emang rencana kami berikutnya itu akan ada ngota jilid 3 yang menjelaskan tentang sektor pertanian itu secara khusus, karena dia tuh 42%. Jadi memang kami udah rencana nanti di Arif ya yang bawa ngota ya, yang bawa di pertanian itu menjelaskan mungkin tentang NTP dan lain-lainnya seperti itu. Mungkin di berikutnya Pak ya. Iya, ngota berikutnya. Kalau soal data itu kami ada juga. Kalau data maksudnya ya kita kan menghimpun data ya Pak ya, kayak data cabai ternyata tahun 2023 terjadi penurunan ya Pak ya. Data ya seperti itu, durian juga mengalami penurunan. Yang hortikultura, tanaman perkebunan sudah terhimpun. Cuman kami sengaja mengerem di sini karena akan ada di pertaniannya itu sendiri Pak. Gitu. Nah, kalau untuk yang itu tadi menarik sih, kalau pertanian kebun kayak kebun buah, alpukat seperti itu, kayak yang ada di Bengkulu Tengah ya Pak ya, kebun durian kalau salah, kampung durian, kampung durian yang ada di Bengkulu Tengah. Juga saya pikir yang ada di Gunung Alam itu kemarin tuh pariwisata Pak, yang jeruknya beraneka ragam itu. Yang ada di kiri itu kan Pak, ya saya pikir itu pariwisata, ternyata punya pribadi. Dan kalau yang seperti itu menarik Pak, menarik sekali Pak, kami sudah tertarik seperti itu. Itu mungkin itu aja sih yang kami bisa tanggapin dari yang tadi. Yang untuk pertanian sabar ya Pak ya. Iya, soalnya dia 42% kan dari pertanian sendiri kan, sangat rugi ketika kita membahasnya dengan mencampur dengan pembahasan lain. Mungkin sekian dulu ya ngota pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tahu saya banyak kesalahan dan kekurangannya. Kami mohon maaf atas nama BPS Kabupaten Lebong. Kami mohon maaf. Berikutnya kita dengarkan closing statement dari Bapak Pimpinan. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Fajri. Bapak sekalian, terima kasih atas kehadiran di tempat kami. Harapannya ke depan pembicaraan ini bisa berkembang sehingga bisa memberikan sumbangsih kepada Kabupaten Lebong seperti itu. Terima kasih Bapak sekalian. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.